Setelah mulai konflik, wah bener ternyata ya. Aku dulu nyesel deh, sudah terlambat semuanya. Kamu melakukan perzinahan sudah berapa tahun dengan orang yang kamu nikahi padahal nggak bener nikahnya. Terus setelah menjaga diri, kemudian Anda tadi sudah menetapkan kan kapan batas waktu nikahnya ya. Kalau Anda nikahnya 2018, cari calonnya 2018. Kalau Anda siap nikahnya 2020, cari calonnya tahun 2020. Jangan sekarang, ngapain sekarang ya. Jadi setelah ada batas kesiapan waktunya tadi, mulai mencari calon pasangan. Kriteria utama kebaikan agama. Dari mana tampaknya? Dari akhlaknya. Ad-dinu husnul khuluq pertama. Yang kedua, al-islamu husnul khuluq. Dari mana kita tahu bahwa orang itu agamanya baik? Dari akhlaknya yang baik salah satunya ya. Jadi kriteria kebaikan agama. Lalu meminta pendapat dan nasihat dari orang-orang yang bersama dengan kita. Prosesnya tadi proses yang islami, dimusyawarahkan baik-baik. Setelah kemudian diproses, lalu kemudian Anda minta nasihat. Aku mau menikah, aku mau berumah tangga dengan si dia. Saya beritahu gangguan Anda ya. Gangguan orang yang mau menikah adalah semakin dekat hari H pernikahan, maka semakin banyak gangguannya. Semakin dekat hari H, Anda sudah memutuskan. Nanti ada hari H, sudah tanggal sekian, hari sekian itu sudah fix. Makin dekat hari H, makin banyak pertanyaan gelayut pada Anda. Di antaranya, betulkah dia jodohku? Betulkah dia suami yang baik untukku? Betulkah dia istri yang tepat bagiku? Ditambah lagi dengan para mantan itu datang lagi. Godaan berat bagi Anda. Kenapa demikian? Ini bisa dijelaskan dengan ilmu psikologinya. Jadi gini, kalau Ikhwan ini sudah siap nikah, itu konon kesiapan Anda yang sudah siap nikah itu memancarkan aura bahagia. Orang mau nikah itu happy. Jadi kemarin di antara klien saya itu ada akhwat mau menikah, tapi ibunya bilang sama saya, Pak Syah, anak saya itu stres mau nikah. Loh, ini masalah kalau mau nikah kok stres. Saya bilang nggak bagus. Saya bilang kalau kamu nanya ke saya nih, saya sebagai konselor pernikahan, saya bilang kalau kamu nanya ke saya akan mengatakan bahwa belum cukup alasan untuk membuat dia menikah. Sudah ada tanggalnya Pak Syah. Riset dari nol, mulai dari nol. Omong baik-baik. Kamu siap nikah nggak? Kamu nikah dengan dia, oke apa enggak? Kalau enggak, tunda dulu sampai ada kesiapannya. Kalau dia sekarang murung, lalu kemudian gelisah, lalu kemudian nggak mau komunikasi, menutup diri di kamar, tidak makan berhari-hari, dianggap ini, loh itu namanya kawin paksa. Saya mengira kawin paksa itu sudah tidak ada lagi di zaman cyber sekarang ini. Saya kira sudah selesai dengan terbitnya buku Siti Nurbaya. Ternyata sekarang masih. Ya Allah, saya sedih deh. Ibunya bilang, coba saya temukan dengan Pak Syah, siapa tahu kalau ketemu Pak Syah nanti dia berubah. Saya bilang, saya nggak ngubah loh, saya bilang gitu ya. Kalau dia ketemu saya cuma dengarkan ceritanya loh, saya nggak ngubah apa-apa loh. Kamu jangan punya harapan saya akan memaksa dia untuk menerima pernikahan itu. Ketemu, yang maksa ibunya kan ketemu dengan saya. Mbak, tadi disuruh ibu untuk ketemu saya. Mengangguk. Mbak dipaksa ketemu saya, mengangguk. Mbak mau cerita kepada saya. Ya. Jadi yang maksa Ahwat ini ketemu saya itu ibunya. Pokoknya ketemu konselor pernikahan orang hebat banget, bla bla bla. Setelah ketemu saya kayak gini hebat. Kamu dipaksa datang sini. Nah, gini ya, saya bilang, karena ibu kamu pasti bertanya nanti kepada aku, sudah datang kamu, nanti aku bilang sudah. Lalu aku harus ngomong sama kamu karena ini nanti apa dong pertanggungjawabanku kepada ibu kamu kalau aku nggak ngomong apa-apa. Aku ngomong, nikah itu tidak boleh ada paksaan dan keterpaksaan. Orang tua nggak boleh maksa anaknya. Kecuali dalam urusan agama, misalnya anaknya nikah dengan orang non-muslim, orang tuanya boleh maksa, nggak boleh nikah dengan dia, itu karena urusan agama. Tapi kalau urusan yang sifatnya bukan agama kayak begitu, jangan ada paksaan. Kamu harus memutuskan sikap sekarang. Masih ada hari, kurang lebih 3 pekan, masih ada 3 pekan bagi kamu sekarang itu. Segera putuskan, iya nikah apa tidak. Kalau nikah itu happy, nikah nggak kayak kamu ini. Kalau kamu siap nikah itu, mestinya ketemu saya itu, kamu mesti akan ceria dan kamu akan cerita macam-macam. Pak Syah, senang banget aku mau nikah. Nah ini kamu aja terpaksa banget. Aku kan melihat kamu ini terpaksa.
Makanya aku tanya, kamu dipaksa? Nganggur. Nikah itu happy ya. Jadi kalau kemudian orang mau nikah stres itu, jangan nikah dulu deh. Hadisnya jelas, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau masih ada keraguan, jangan dipaksa. Tidak ada siapapun, khalifah sekalipun tidak bisa maksa anak buahnya, rakyatnya untuk menikahi A dengan si B kalau mereka tidak bisa terima. Nabi SAW menikahkan sahabat dengan sahabiat itu karena mereka bisa menerima. Tidak ada paksaan dari Nabi SAW. Ya, jadi jangan terpaksa. Minta pendapat dan nasihat klik. Nomor 6-nya, Anda mulai karena tadi sudah memilih salon, Anda sudah minta nasihat, lalu nazar, undur ilaiha, lihat dulu dia. Kita membahasakan sekarang dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf itu Anda ketemu, difasilitasi, ditemani, berdialog, bertanya. Apa saja yang ditanyakan dalam ta'aruf? Hal-hal yang sifatnya prinsip. Mohon maaf nih, visi Anda harus ketemu nih, visinya. Saya kalau bikin kelas pranikah, targetnya adalah setiap calon baik laki-laki maupun perempuan harus bisa memperbalkan visi pernikahannya. Apa visi nikah kamu? Kalau memang visinya surga, maka ada jalan untuk menuju kepada surga itu. Kalau sudah ketemu pada visi surga, kalau akan Anda gunakan untuk saling mengingatkan. Contohnya apa? Kalau ketika suaminya marah-marah ya, suami pulang ke rumah marah-marah gitu, lalu Anda ingatkan, bang, katanya pengen masuk surga, kok marah-marah gitu. Pastilah suami Anda akan tambah marah ya, karena sudah marah kok malah ditanyakan begitu, pasti tambah marah. Nanti kalau dia tambah marah, tanyakan lagi, apakah surganya Allah itu isinya para pemarah? Apakah surganya Allah itu isinya orang-orang yang mudah mengekspresikan kemarahannya? Bukankah hadisnya sudah kita hafal semuanya? La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah bagimu surga. Ini untuk urusan kayak begitu kok marah. Katanya pengen masuk surga. Ingatkan ketika dalam masa-masa hidup berumah tangga kelak tentang surga itu. Jadi hal-hal yang sensitif itu apa? Mohon maaf nih ya. Sensitif, omongin sama ta'aruf. Contoh nih, Ahmad, saya beritahu apa yang telah Anda sampaikan saat ta'aruf. Tanyakan, contoh nih, bagaimana pembagian peran hidup berumah tangga kita besok menurut kamu? Kenapa? Ngajinya beda kok. Anda rajin ngaji, dia jarang ngaji tentang masalah keluarga itu. Jadi bagaimana kemudian Anda mengatakan kita sudah sama-sama ngerti? Betul, sama-sama ngerti, tapi yang dimengerti oleh Anda berbeda dengan yang dimengerti oleh dia. Sama-sama ngerti, tapi hal ngertinya berbeda. Satukan dulu dalam hal seperti itu. Menurut kamu besok bagaimana pembagian perannya? Ya kamu masak, kamu nyuci baju, kamu nyetrika, kamu ngurus anak, kamu bersih-bersih rumah, kamu nyuci mobil, kamu nyuci motor, kamu bayar tagihan listrik, kamu bayar tagihan rekening koran. Lah kamu ngapain? Lah aku kan jalan-jalan. Jadi kalau kemudian Anda tidak menemukan visi dalam konteks seperti ini, itu nanti nggak enaknya ketika sudah menikah. Sensitif, diomongin ya. Sensitif lainnya apa? Anda bertanya nih, besok kalau kita menikah, aku boleh bekerja nggak? Aku boleh nggak bekerja keluar rumah? Jangan sampai Anda sudah menikah nggak ada omongan apa-apa, begitu sudah menikah tiba-tiba Anda mengatakan, kamu nggak boleh bekerja. Loh emangnya? Dulu ada omongan apa? Nggak ada. Begitu kemudian nggak ada omongan apa-apa, dia berkuasa karena menjadi suami. Anda masih taat kepada suami. Lebih baik diomongin sebelumnya, itu sensitif. Lebih baik diomongin, tidak ada pertengkaran nantinya. Contoh pertengkaran dari ta'aruf yang belum selesai ya, suami istri baru 3 bulan menikah berantem, kemudian telepon saya minta konseling itu, pikiran saya ini pengantin baru 3 bulan ya, mesti boncengannya mesra sebagai pengantin baru. Ternyata ke rumah saya motornya 2, sendiri-sendiri motornya. Ya Allah, ini suami istri baru 3 bulan motornya sendiri-sendiri. Setelah ketemu di rumah saya, ternyata babnya adalah suami ini mengatakan saya dibohongi Ustaz. Dia melakukan kebohongan kepada saya waktu ta'aruf. Apa kebohongannya? Nggak ngomong-ngomong kalau ini mau kuliah ke luar negeri. Ahmadnya ini sejak belum selesai S1 sudah searching perguruan tinggi mana yang sesuai dengan minatnya untuk S2 dan S3-nya. Ketemu. Lalu begitu selesai S1 langsung apply. Waktu ta'aruf nggak ngomong itu bukan karena membohongi, tapi lupa, nggak ngomong aja gitu ya. Itu nggak teromongkan. Begitu kemudian sudah menikah, 3 bulan kemudian panggilan datang bahwa dia keterima S2 3 ke luar negeri itu ke salah satu negara di Eropa. Seneng banget.
Dia langsung bilang, bang, aku keterima kuliah di sini, aku segera mengurus ini itu dan awal segera berangkat bla bla bla. Kaget suaminya, kok kamu mau meninggalkan aku? Kamu kan istriku. Iya bang, tapi kan ini sudah lama pelik. Kamu nggak pernah ngomong sama aku. Iya tapi ini diterima, ini kesempatan yang sangat langka bla bla bla. Berantemlah mereka dan suami mengatakan kamu menipu aku. Dalam ta'aruf dulu kamu tidak ngomong soal seperti ini. Si perempuannya tidak mau ngalah untuk kalau gitu nggak usahlah belajar ke luar negeri demi suamiku enggak. Kata dia begini. Aku pengen belajar ke kampus itu, masa sejak belum lulus S1, cita-citaku sudah belajar di kampus itu, di luar negeri itu. Apa iya, hanya gara-gara nikah dengan dia, seorang laki-laki yang belum aku kenal sebelumnya, tiba-tiba aku harus batalkan keinginanku itu? Coba omongan seorang istri ini. Ini karena istri baru ya, baru 3 bulan. Jadi dia kayak masih kayak Ahmad Ladan, omongannya itu masih kayak Ahmad Ladan. Apa hanya gara-gara nikah dengan dia laki-laki yang belum lama saya kenal tiba-tiba saya membatalkan cita-citaku yang sudah lama bla bla bla. Lah kamu itu istri ya? Omongin kayak begitu, besok aku boleh enggak S2, S3 ke luar negeri? Kalau itu tidak boleh oleh suami Anda, maka Anda bisa berpikir nerima dia apa enggak pinangannya. Oke, aku tetap pengen ke luar negeri dengan atau tanpa kamu. Jadi kalau kamu nggak boleh, aku akan mencari suami yang akan membolehkanku belajar ke luar negeri. Selesai. Tidak terjadi pernikahan, tidak terjadi konflik. Bukankah banyak sekali pilihan? Anda punya hak untuk mengatakan seperti itu. Saya menemani ta'aruf, Ikhwan Ahwat. Ahwadnya mengatakan, dari awal ta'aruf sudah mengatakan, aku punya proposal S2, S3 ke Australia. Ini kampus yang akan aku datangi di Australia itu. Kata suaminya, aku nggak bisa karena aku bekerja di sini. Kalau kamu pergi berarti aku akan sendirian. Apa gunanya menikah kalau sendirian? Aku nggak bisa membolehkan kamu kalau memang kita bersuami istri. Kalau kamu nanti keluar negeri, kalau kamu mau S2, S3 silakan, tapi di kota ini saja, jangan keluar negeri. Nggak bisa. Ini spesifikasi yang langka. Aku di sana tidak ketemu. Akhirnya nggak jadi menikah mereka. Oke kan? Ini kalau dalam masa taruh masih ada waktu, klik, masih ada kesempatan. Untuk kemudian di masa ta'aruf itu tidak jadi, ya. Lalu kemudian ta'aruf berikutnya, si Ahmad ini dita'arufkan dengan seorang Ikhwan dan si Ikhwan mengatakan, aku akan dukung sepenuhnya. Kamu mau belajar ke Australia, aku temani nanti di Australia. Jadilah mereka menikah, Ikhwannya menemani istrinya nih, S2 ke Australia sampai pulangnya, luar biasa. Jadi kan ini sesuatu yang kemudian membuat mereka enjoy kalau ta'arufnya selesai. Termasuk nanti dalam urusan-urusan yang sensitif seperti pengelolaan keuangan sensitif. Aku boleh bekerja enggak? Besok kalau aku bekerja, bagaimana status uangku? Omongin. Itu dalam ta'aruf. Kamu mengira itu nggak penting kan? Padahal konflik kayak begitu banyak banget. Kamu pasti mengira kayak begitu nggak penting. Ngapain bahasa kita saling percaya? Menurut kamu saling percaya. Besok kalau sudah menikah berantem kayak begitu banyak banget. Katanya ada uang laki-laki, uang perempuan, duit lanang, duit wedok gitu. Jadi kalau uang laki-laki ada jenggotnya gitu. Kalau uang perempuan ada kerudungnya. Jadi berantem soal seperti itu. Setelah ta'aruf, Anda masih punya pilihan. Jadi apa enggak? Ini namanya baru ta'aruf. Jadi masih bisa diturutin atau enggak? Prinsipnya sampai mantap, sampai tidak ada keraguan ya. Ini kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya putra-putri yang gede, membersamai ta'aruf putra-putrinya sampai mantap, jangan ada paksaan, jangan ada keterpaksaan. Ambil keputusan menikah setelah tidak ada lagi keraguan, klik. Nomor 8-nya klik setelah mantap, lalu khitbah atau peminang ya. Jadi khitbah ini Anda harus tahu belum menghalalkan hubungan, dia baru ya khitbah itu kalau seseorang ahwat sudah dikhitbah oleh seorang ikhwan, maka ikhwan yang lainnya tidak boleh lagi mengkhitbah ahwat ini. Makanya khitbah harus segera dijawab ya, ahwat jangan ngumpul-ngumpulkan banyak khitbah. Ini kan baru satu Pak, biar nanti datang lagi. Aku bisa banding-bandingin. Kalau yang ini nanti gimana, yang ini gimana? Enggak, jawab dulu satu-satu ya. Jangan dikumpul-kumpulkan. Nanti kalau sudah 10, aku baru akan jawab. Oh, jangan begitu dong. Jadi nanti ada ikhwan tertumpuk 10 gitu, biodatanya dianggap semuanya. Anda segera. Yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini iya. Itu Anda putuskan. Setelah dia mengiyakan pinangan seorang ikhwan, maka ikhwan yang lainnya sudah tidak bisa menghitbah dia lagi. Nah inilah yang mulai muncul titik keraguan, karena ada ikhwan tidak tahu bahwa Anda sudah terhitbah, lalu kemudian dia mendekat kepada Anda, lalu Anda merasa feeling perempuan tajam banget. Feeling perempuan itu ngerasa dia senang sama aku, itu feelingnya perempuan, walaupun kadang-kadang tertipu oleh feelingnya sendiri. Perempuan itu di bagian otaknya itu ada bagian yang
spesifik, tidak ada di bagiannya laki-laki. Itu ada di bukunya Allen dan Barbara Fritz, dia tunjukkan tentang otaknya laki dan perempuan yang berbeda itu. Di bagian otak perempuan itu ada bagian yang itu menunjukkan tingkat intuisi atau insting perempuan. Jadi yang disebut dengan insting pelasakan kaum perempuan. Ini penting diberikan kepada kaum perempuan untuk menyelamatkan diri mereka dan menunaikan tugas-tugas peradabannya. Apa itu? Misalnya, ibu itu sensitif banget dengan kondisi anaknya. Anak ini apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia happy, apakah dia terluka, apakah dia lagi lapar. Ibu ini sensitif banget. Bapaknya bilang, itu anaknya nangis, selesai. Itu kalau laki-laki, anaknya nangis. Tapi ibu ini bisa membedakan nangis anaknya itu karena apa. Ini yang namanya indera pelasakan. Seorang perempuan itu dengan indera pelasakannya itu bisa mengetahui orang-orang yang mendekat kepada dirinya, apakah dia sekiranya berlaku jahat kepada dirinya atau berlaku baik kepada dirinya. Sebuah insting untuk menyelamatkan dirinya. Seorang perempuan itu bahkan bisa membedakan kalau ketemu binatang itu, kata Ellen di bukunya itu dia bilang, perempuan itu bisa membedakan anjing yang mendekat kepada dirinya, apakah anjing itu marah, gembira, malu. Coba kata Ellen, laki-laki bahkan nggak bisa membayangkan bentuk anjing yang malu itu kayak apa. Di perempuan itu bisa beda, kucing ini lagi marah, loh, laki-laki susah memahami itu. Kucing ini lagi senang, kucing ini lagi happy, kucing ini lagi malu nih. Indra pelasakan. Kelak ketika Anda sudah menikah, indra pelasakan ini gunakan secara proporsional. Kalau tidak proporsional, Anda stres setiap hari. Melihat perubahan suamiku kok kayak begini, itu lagi ngapain? Indra pelasakannya berkembang sangat cepat dan kemudian menyebabkan dia selalu curiga dengan semua penampilan suaminya yang berubah. Gunakan proporsional saja. Kalau Anda tidak gunakan, Anda tidak bisa menjaga suami Anda. Gunanya indra pelasakan pada diri Anda menjaga kebaikan suami Anda. Ada ketidakberesan pada suami Anda, tapi proporsional gunakannya. Kalau tidak proporsional, stres Anda. Jangan sekarang stresnya, besok aja ya. Klik. Akad nikah dilakukan segera setelah khitbah, jangan panjang-panjang dari khitbah ke akad nikah, pendek aja. Tidak ada batas waktu yang panjang pendeknya, tapi maksudnya jangan lama-lama gitu ya. Inilah yang kemudian menghalalkan hubungan. Saya membuat catatan di situ, perlukah prenuptial agreement dan perlukah sigo taklih, penting bagi Anda. Apa prenuptial agreement? Ini ada di buku Wonderful Marriage. Prenuptial agreement, perjanjian jarang di antara kita yang membuatnya. Awat-awat di sini yang sudah menikah, ada yang dulu membuat prenuptial agreement? Nggak ada, saya juga enggak. Prenuptial agreement itu boleh ya, dalam hukum agama juga boleh, tetapi rata-rata kita tidak membuatnya. Gunanya apa? Dia digunakan untuk membuat perjanjian antara calon suami dan calon istri, dibikin sebelum menikah. Calon suami, calon istri membuat prenuptial agreement itu perjanjian pranikah, lalu kemudian dibawa ke notaris, lalu kemudian dibawa ke pejabat pencatat pernikahan di KUA, disahkan. Setelah Anda menikah, maka perjanjian ini berlaku bagi Anda. Contohnya apa? Misalnya ya, ini kalau di buku namanya Mitsaqul Usrah, ada buku judulnya Mitsaqul Usrah. Ini buku yang recommended untuk Anda pelajari tentang keluarga Islam. Buku ini ditulis oleh sekitar 10-an ulama Timur Tengah untuk menjadi masukan bagi PBB supaya PBB itu punya frame tentang keluarga Islam. Judulnya Mitsaqul Usrah. Di dalam buku Mitsaqul Usrah itu sampai ditulis hal-hal sensitif seperti ini. Boleh bagi seorang istri untuk membuat perjanjian dengan calon suaminya, calon istri dengan calon suaminya yang mengatakan aku mau nikah dengan kamu dengan catatan kamu tidak akan poligami. Itu dibolehkan. Berarti sebaliknya juga boleh bagi kamu laki-laki untuk mengatakan aku mau nikah dengan kamu dengan syarat aku besok akan poligami. Jadi begitu kemudian nggak jadi, aku nggak mau, pokoknya kamu, aku nggak mau kalau kamu poligami, nggak jadi nikah dong. Dan kalau si awat memberikan aku mau nikah dengan kamu dengan catatan kamu besok tidak menikah lagi, oke, tanda tangan, selesai. Jadi kalau sepakat berarti menjadi ikatan di antara Anda. Ini ada di kitab Mitsaqul Usrah dan itu bagian yang kemudian boleh. Bukan hanya soal itu, rata-rata prenuptial agreement ini digunakan dalam rangka untuk mengikat orang yang menikah beda negara. Misalnya orang bule menikah dengan orang Indonesia, terkait dengan hak warga negaraan, terkait dengan hak anak, terkait dengan besok kalau kemudian terjadi kondisi yang tidak diinginkan segala macam, itu biasanya mereka bikin. Ini kalau tidak dibikin tidak apa-apa, dan kalau dibikin pun boleh. Bedanya apa? Kalau prenuptial agreement dibuat oleh calon suami dan calon istri dan
mereka juga berhak untuk mengatakan bahwa itu nggak berlaku lagi. Setelah menikah, Anda merasa nggak betul begini, ayo kita batalkan. Anda boleh kapanpun datang lagi ke notaris dan datang lagi ke pejabat pencatat pernikahan KUA dan mengatakan kami mencabut perjanjian ini. Boleh Anda lakukan kapanpun. Tetapi kalau yang namanya sigotale, Anda tahu sigotale? Sigotale itu sebuah prosesi yang hanya ada dalam prosesi pernikahan di Indonesia, di negara lainnya tidak ada. Dia bukan bagian dari syariat pernikahan, dia bukan rukun nikah, bukan wajib nikah, bukan bagian dari tata cara pernikahan, tidak ada. Tetapi Indonesia, pemerintahnya membuat istihad, ini diperlukan dalam rangka menjaga kesakralan pernikahan. Perhatikan sekarang, sigotale. Jadi, waktu akad nikah, dan amat, perhatikan, waktu akad nikah, siapa yang aktif ngomong? Yang aktif bicara siapa? Laki-laki. Pertama KUA itu cuma administratif, betulkah Anda namanya ini cuma teks-teks administratif? Itu nggak sakral, nggak penting, karena itu cuma administratif. Yang mulai sakral omongan bapak dari pihak perempuan. Wali Anda, bapak Anda menikahkan dan bapak Anda mengatakan kalimat ijab, saya nikahkan kamu, menggenggam tangan pengantin laki-laki kan? Ini nanti diberi pelajarannya oleh KUA sebelum akad nikah. Nanti diajari caranya menggenggam tangannya, lalu bapak dari perempuan mengatakan kalimat ijab, aku nikahkan kamu dengan anakku bernama ini, dengan mas kawin ini tunai. Lalu setelah ngomong tunai itu tangan bapaknya menggoyang tangan pengantin laki-laki, pertanda bahwa kamu jangan bingung aja, segera ngomong. Kamu segera menjawab, aku terima nikahnya anak bapak bernama ini dengan mas kawin ini tunai. Menurut fikihnya KUA di Indonesia, ucapan ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh berbeda. Digoyangkan tangan biar langsung jawab, karena harus bersambung. Tidak boleh Anda mengatakan, ya saya pikir-pikir dulu, butuh waktu sebulan. Ya namanya bukan akad nikah dong. Akad nikah itu sudah terima, jadi saya terima nikahnya. Yang ngomong laki-laki. Setelah Anda selesai ngomong, aku terima nikahnya dengan mas kawin bla bla bla. Setelah itu pengantin perempuan ngomong apa waktu itu? Yang pengantin perempuan ngomong apa? Aku terima janji pernikahan dari suamiku dan aku rela dengan itu. Ada omongan begitu? Tidak ada. Pengantin perempuan waktu itu diem saja. Setelah selesai akad nikah, ijab kabul, lalu kemudian petugas KUA memberikan buku nikah kepada pengantin laki-laki, calon sudah pengantin ya, bukan calon, pengantin laki-laki diberikan. Di dalam buku nikah itu ada bagian belakang yang isinya adalah sigotale. Anda disuruh membaca. Sigotale ini sifatnya opsional saja. Anda boleh membaca, boleh juga tidak. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Apa isinya? Yang baca adalah kaum laki-laki disuruh baca. Rata-rata pengantin Indonesia membaca, sedikit sekali yang tidak membaca. Kenapa? Karena pengantin itu senang, saking senangnya suruh baca apa saja mau, gitu. Jadi nggak mikir itu, nggak mikir. Jangankan cuma sigotale yang pendek, suruh baca Undang-Undang Dasar 45 aja pasti mau, gitu. Saking senangnya. Yang penting nikah, suruh baca apa saja mau, gitu. Kalimatnya apa? Pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Masya Allah, kalimat ayat itu ya sudah membuat merinding kita bahwa janji yang mau kita ucapin ini adalah janji yang kelak diminta pertanggungjawaban di Allah SWT. Lalu kalimatnya ada dua bagian. Bagian pertama perjanjian umum, bagian kedua perjanjian yang sifatnya khusus, spesifik. Ini penting bagi Anda kaum laki-laki karena kelak Anda yang membacanya. Setelah menikah, saya Dita Karyawan berjanji untuk mempergauli istri saya bernama Ida Nur Laila dengan cara yang ma'ruf dalam kurung mu'asyarah bil ma'ruf sesuai ajaran Islam. Ini perjanjian globalnya. Suami laki-laki berjanji mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian ada bagian kedua perjanjian yang sifatnya spesifik. Kemudian apabila sewaktu-waktu saya, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya, atau yang kedua, tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya, atau yang ketiga, menyakiti badan dan jasmani istri saya, atau yang keempat, mentelantarkan atau membiarkan istri saya selama 6 bulan lamanya, lalu istri saya tidak rela dengan itu, dan dia mengadukan ke pengadilan agama, lalu pengadilan agama menerima aduan istri saya itu, maka jatuhlah talak saya 1 kepada istri saya. Jadi, sejak hari pertama pernikahan, sudah diajari talak. Sejak anak nikah itu, perempuan itu sudah diajari talak. Nggak enak ya, orang senang-senang kok sudah diomongi bagaimana besok Anda mentalak itu. Setelah suami membaca itu, ya, perempuan ngomong apa waktu itu? Aku sudah mendengar suamiku membaca sigotale dan aku rela dengan itu. Ada omongan begitu? Tidak ada. Perempuan diem saja. Jadi, para laki-laki, ketahuilah,
Akad nikah adalah janji kaum laki-laki. Ingat itu. Yang ngomong Anda, perempuan itu diam saja. Sepanjang proses akad nikah, perempuan itu diam saja. Yang harus ngomong Anda laki-laki. Yang terima kabul Anda. Yang bicara sigotale Anda. Ya diam saja. Wajar kalau dalam hidup berumah tangga kelak, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah kaum laki-laki. Jangan mengelak. Kalau kemudian Anda belum siap diminta pertanggungjawaban, jangan nikah dulu ya, siap-siap dulu. Karena kelak yang diminta pertanggungjawaban Anda yang ngomong. Jadi kelak Anda yang nikah nih, kalau Ahwat nih, kalau Anda di prosesi akad nikah itu diem aja, nggak ngomong apa-apa. Terus ngapa kok Anda berdandan itu ngapain? Padahal diem aja, kok dandan cantik, pakai aksesoris macam-macam. Padahal duduk diem aja. Lah ngapain kok pakai dandan-dandan itu ngapain? Kok berias-berias itu? Hah? Jadi seandainya Anda itu nggak mau ya, oh males lah nikah-nikah berikut, biar itu kamu aja yang bapak aja nikahin si dia itu, aku males lah, aku tidur aja. Kalian tidur aja, sah nikahnya. Bapak aja ya nikahin, aku mau jalan-jalan dulu sama teman-temanku ke mall atau jalan-jalan ke pantai. Ada jalan-jalan, dia sendirian pakai jas, rapi, pakai kopiah gitu ya. Di situ Anda lagi jalan-jalan sama teman-teman Anda. Sah nikahnya. Nah, ngapain loh? Dia kan nikah itu kok Anda berdandan rapi banget ngapain? Padahal nggak ngomong apa-apa itu. Ya biar patut ya, masa pengantin kok pakai daster ya, nggak patut ya. Berdandan yang patut itu memuliakan suami Anda ya, walaupun nggak ngomong apa-apa. Tapi poin pentingnya kaum laki-laki harus mengerti akad nikah adalah janji kaum laki-laki dengan mengatakan berjanji mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf, sesuai ajaran Islam. Dan itu ayatnya ada dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karuhtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat 19. Makna ayat ini kata-kata wa ashiruhunna bil ma'ruf, ayo cek ke kitab tafsir. Salah satunya tafsir Al-Manar. Dalam kitab tafsir Al-Manar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bil ma'ruf adalah wajib bagi kalian kaum laki-laki mukmin untuk mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yaitu cara yang mereka kenal dan disukai hati mereka serta tidak dianggap mungkar oleh syarak, tradisi dan kesopanan. Kata-kata garis bawahnya, yang namanya bil ma'ruf itu disukai hati mereka. Jadi yang namanya interaksi muasyarah bil ma'ruf adalah interaksi dari suami yang menyenangkan istrinya, yang disukai istrinya, bukan yang dimaui oleh suaminya, bukan. Hal yang berbeda. Suami tidak boleh mengatakan terserah gue dong, terserah aku dong, aku kan lakinya, aku kan pemimpinnya, mau ngapain istriku terserah aku, enggak. Allah menyuruh Anda memperlakukan istri Anda bil ma'ruf, dan kata tafsir Al-Manar mengatakan bil ma'ruf adalah mempergauli istri dengan cara yang disenanginya. Tanyakan kepada istri Anda apa yang menyenangkan dirinya, itu yang Anda lakukan kepada dirinya. Dede, kamu mau aku pukul? Oh senang banget dipukul, Masya Allah. Jarang loh bang ada istri kok dipukul itu. Aku senang banget deh kalau abang pukul aku. Silakan dipukul, kenapa? Dia senang. Kalau dia gak senang jangan dipukul karena dia tidak senang. Ya, jadi tanyakan apa yang menyenangkan dirinya. Dedek, kamu suka makan apa? Kamu mau rumput? Loh, jangan dipaksa. Jadi tanyakan apa makanan yang disenanginya. Tanyakan perlakuan seperti apa yang disenanginya. Itulah yang Anda lakukan kepada dia. Janji kaum laki-laki. Maaf, kaum laki-laki, saya beritahu ya. Semarah apapun Anda kepada istri Anda, kelak jangan pernah membentaknya, jangan pernah memukulnya, jangan pernah mengkasarinya. Jangan perlakukan istri Anda dengan cara yang kasar, karena Anda diperintahkan oleh Allah SWT wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan tidak seorang pun istri yang dengan kasar. Catat ya, besok ujian keluar. Terakhir, walimah, ini bagian-bagian udahlah. Pokoknya senang-senang aja walimahnya. Klik lagi, terakhir lagi. Kok terakhir terus? Ini